absen 3. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari, absen 21. Di sini kami akan mewawancarai Bu Mukminah yang berprofesi sebagai guru. Ya, Bolehkah saya menanya beberapa pertanyaan kepada Ibu? boleh. Di mana sih tempat Ibu mengajar sebagai guru? Ya, saya mengajar di SMK Darussalam Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Sejak kapan Ibu menjalankan profesi sebagai guru? Ya, jadi saya itu mulai mengajar di SMK Darussalam Karangpucung itu semenjak tahun 2013 ya. Jadi ketika saya lulus dari perguruan tinggi, kemudian saya melamar ke sana dan mengajar di sana sampai sekarang. Apa pengalaman yang Ibu dapatkan saat pertama kali menjadi seorang guru? Ya, pengalaman banyak ya, khususnya untuk ibu itu kan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pengalaman yang menarik ketika pertama kali ngajar itu macam-macam ya, karena saya dulu waktu di SMK itu langsung mengajar kelas atas kan ya. Nah, itu karena di SMK itu dengan beragam murid yang asalnya dari negeri ataupun swasta ya di situ, dan banyaknya anak yang menurut saya di sana itu kurang minat terhadap pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi saya cukup prihatin dan saya itu termotivasi untuk bisa mengajarkan mata pelajaran yang saya ampu itu dengan sebaik-baiknya, sehingga di sana itu ada peningkatan kompetensi kepada siswanya, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Jadi pengalamannya ya menghadapi siswa yang satu motivasinya kurang, kemudian kebanyakan itu masih takut untuk mempraktekkan bahasa Inggris ya, pengucapannya terutama sekali. Kemudian mohon maaf karena kebanyakan juga dari swasta di sana itu antusias belajarnya itu kurang ya. Jadi kalau suruh tepat waktunya itu ya kadang-kadang banyak yang terlambat. Kemudian untuk siswanya diajak berkomunikasi itu kurang responnya ya. Kemudian dari segi level itu ya menurut saya masih dari awal sekali ya, jadi agak terkejut juga gitu ya gitu. Terus bagaimana sih gaya mengajar Ibu itu saat menjalankan pembelajaran itu? Nah, kalau untuk gaya mengajar itu ibu orangnya santai tapi serius gitu. Jadi dalam pembelajaran itu memang kita perlu ada target dan tujuan yang harus dicapai, tapi kita juga harus memperhatikan peserta didik, apakah itu peserta didik nyaman, kemudian apakah peserta didik itu termotivasi untuk itu belajar, apakah peserta didik juga senang terhadap kegiatan pembelajaran dan bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi gitu ya, berbagai faktor itu harus dipertimbangkan oleh si guru ini untuk mencari strategi apa sih yang sebenarnya cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya terus terang sukanya itu menyampaikan hal-hal atau menerapkan metode-metode yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Saya sering kok mengajarkan bahasa Inggris lewat games, lewat lagu, kemudian juga permainan, dan juga tebak-tebakan ya, guessing word, atau menggunakan aplikasi yang sekarang banyak dipakai ya, sudah banyak sekali sekarang aplikasi yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan gitu bagi siswa. Begitu selanjutnya. Menurut Ibu, apakah peran teknologi ini sangat penting di zaman sekarang? Ya, menurut saya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya mengajar di abad 21, atau dengan kata lain kita itu ada di era industri 4.0. Nah, kemudian sasaran murid saya adalah murid-murid SMK, dan dimana nanti setelah lulus itu harus langsung bekerja yang adanya di dunia industri, ataupun untuk jurusan-jurusan tertentu itu malah justru langsung berkaitan dengan teknologi terbaru ya. Dengan saran maka dari itu teknologi sangat-sangat penting menurut saya. Terus bagaimana nih kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang Ibu berikan?
Ya, terus terang untuk kemampuan dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya level of penguasaan language ya, penguasaan bahasa karena saya ngajarnya bahasa Inggris. Jadi kalau untuk peserta didik saya itu masih ada di level elementary sama intermediate atau dengan kata lain itu ada di level dasar dan menengah. Nah, untuk nantinya bisa langsung anak lulus kemudian terpakai untuk pekerjaan atau syarat yang nantinya mungkin ada juga yang nanti direkrut ke luar negeri, maka dari itu saya harus bisa menyiapkan kemampuan siswa untuk bisa di level B1 atau intermediate sampai ke advance-nya gitu. Untuk sementara masih di level elementary dasar dan menengah, ada beberapa yang sudah menengah. Terus bagaimana nih jika ada murid ibu yang kesulitan dalam pembelajaran yang ibu berikan? Itu ibu bagaimana ya? Ya pastilah semua siswa pasti ada yang sudah penguasaannya bagus gitu ya, ada yang terkendala gitu. Nah, saya menekankan lagi bahwa belajar bahasa Inggris itu sebenarnya 30% bisa kita dapatkan di sekolah gitu ya. Di samping itu, siswa itu harus lebih kreatif lagi mencari informasi selain di sekolah, mungkin dari rumah atau sekarang kan kalian sudah punya teknologi yang kalian genggam ya seperti gadget, jadi kalian bisa mencari sumber informasi dari smartphone kalian ya, jadi kamu bisa belajar bahasa dari aplikasi permainan atau yang seperti course ya, khusus ya, atau yang lainnya. Jadi menurut saya hambatan-hambatan kalau cuma kita mengandalkan dari sekolah itu ya pasti banyak kurangnya gitu ya. Nah, saya juga mengalami sendiri bahwa di kelas itu ada yang sama sekali belum bisa mempraktekkan, kemudian ada yang sudah lancar, nah kemudian ada juga yang hanya berbekal karena mereka senang main games, kemudian justru level TOEIC-nya atau penguasaan bahasanya lebih bagus karena sering secara tidak langsung mereka menyerap kosakata dari sehari-hari mereka yang bermain games atau suka nonton video dari YouTube atau film ya. Jadi menurut saya untuk mengatasi kelemahan itu ya saya terus memotivasi siswa gitu untuk belajar selain di sekolah ya. Di samping di sekolah saya juga menerapkan metode-metode yang sekiranya menarik buat siswa. Pertanyaan terakhir nih Bu, apakah ada saran atau pesan untuk generasi selanjutnya tentang menggeluti profesi guru di zaman milenial saat ini? Ya, untuk bagi adik-adik yang nantinya mungkin punya cita-cita jadi guru ya, saya berpesan bahwa profesi guru itu profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita menciptakan profesi-profesi yang lain gitu ya. Kalian lulus sekolah itu berbekal dari ilmu yang didapatkan oleh guru, nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi teknisi, ada yang jadi lainnya. Jadi profesi guru itu profesi yang mulia. Nah, untuk menjadi guru itu tidak hanya berbekal pengalaman, kemudian wawasan tentunya ya, tapi kita juga harus mencintai anak-anak. Kenapa? Karena terus terang ya, kalau jadi guru itu tantangannya banyak ya, jadi kita juga harus bisa sabar menghadapi karakter peserta didik yang bermacam-macam gitu ya. Jadi dalam situasi apapun kita juga harus bisa tetap berlapang dada gitu intinya. Jadi harus punya wawasan yang luas, kemudian harus mencintai anak-anak ya, terus kemudian jangan mau berhenti belajar gitu. Jadi kita itu jadi guru itu harus selalu upgrade ilmu ya, jadi harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan keadaan peserta didik yang akan kita hadapi. Nah, sekarang kita itu sudah dihadapkan dengan generasi Z katanya ya, yang serba teknologi gitu ya. Nah, jadi gurunya juga harus bisa ngikuti gitu. Jadi perkembangan apa ya kita ngikuti. Jadi ada istilah itu long life education. Jadi belajar itu sepanjang hidup gitu ya, terus seumur hidup. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus belajar gitu ya. Intinya kalau kamu menjadi guru ya itu adalah sebuah cita-cita yang hebat. Kemudian dan jangan lupa untuk terus belajar, mengupgrade ilmu, kemudian jadi lakukan profesi apapun nanti selain guru juga ya, itu dengan senang hati dan lapang dada aja.
Terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mohon yang wawancara dari kami dengan Ibu Mukminah selaku guru bahasa Inggris. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.